Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat. Salawat beserta salam tak lupa kita sanjungkan kepada nabi besar kita, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, perkenalkan, nama saya Irma Fitri Febriani dari kelompok 13. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri. Pemateri pertama akan dibawakan oleh saya, Irma Fitri Febriani. Pemateri kedua akan dibawakan oleh Desi Rahayu. Dan materi yang terakhir akan dibawakan oleh Dwi Ananda Putra. Di sini saya akan membacakan anggaran operasional. Menurut Muhammad Narafin menyatakan bahwa anggaran operasional adalah anggaran yang bertujuan untuk menyusun laba rugi. Anggaran laba rugi adalah anggaran berupa daftar yang disusun secara sistematis atas pendapatan, beban, dan laba rugi yang diperoleh suatu perusahaan selama periode tertentu. Penyusun anggaran operasional. Anggaran operasional merupakan rencana tentang seluruh kegiatan perusahaan. Umumnya tujuan akhir perusahaan adalah mendapat keuntungan. Anggaran operasi merupakan deskripsi rinci pendapatan dan biaya yang dibutuhkan untuk mencapai hasil laba yang memuaskan. Anggaran operasi terdiri dari berbagai anggaran penyusunan di dalamnya, yaitu anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran bahan baku langsung, anggaran tenaga kerja langsung, anggaran overhead pabrik, anggaran persediaan akhir barang jadi, anggaran beban penjualan dan admin. Anggaran penjualan, yakni merupakan schedule rinci yang memperlihatkan penjualan yang diharapkan untuk periode yang akan datang. Anggaran penjualan berasal dari estimasi permintaan dan kesanggupan untuk memasok akan produk perusahaan pada harga tertentu. Anggaran penjualan meliputi anggaran tentang jenis produk yang akan dijual, volume produk yang akan dijual, harga per unit, waktu penjualan, dan daerah penjualan. Faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran penjualan. Faktor intern, yaitu faktor-faktor dari dalam perusahaan seperti penjualan tahun-tahun yang lalu, kebijakan perusahaan terkait masalah penjualan, kepastian produksi dan kemungkinan perluasannya, tenaga kerja yang dimiliki, modal yang tersedia, fasilitas-fasilitas lainnya. 2. Faktor eksternal perusahaan, yaitu ada pesaing, posisi perusahaan dalam persaingan, tingkat pertumbuhan penduduk, tingkat penghasilan masyarakat, dan yang terakhir ada faktor-faktor makro lainnya. Anggaran produksi memperlihatkan jumlah barang jadi yang harus diproduksi oleh perusahaan dalam suatu periode. Anggaran barang jadi yang akan diperoleh untuk periode anggaran harus memperhatikan tingkat penjualan dalam unit serta jumlah persediaan akhir dan awal barang jadi, karena perusahaan manufaktur tradisional menggunakan persediaan sebagai penyangga terhadap ketidakpastian permintaan atau proses produksi. Untuk menghitung jumlah unit yang diperoleh diperlukan data jumlah unit yang dijual dalam jumlah unit persediaan awal dan akhir. Di sini ada unit produksi, yaitu unit penjualan yang diharapkan ditambah unit persediaan akhir dan dikurangi unit persediaan awal. Ditentukan dengan cara time and motion study, data histories. Yang ketiga ada standar dari perusahaan sejenis. Yang keempat ada standar yang ditetapkan oleh industri sejenis. Anggaran biaya overhead produksi memperlihatkan pekerjaan biaya overhead produksi yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk mencapai target produksi yang telah ditetapkan sebelumnya. Identifikasi dilakukan terhadap setiap perubahan dalam setiap jenis biaya, misalnya ada perlengkapan, dan utilitas. Nah, di sini juga ada anggaran penjualan dan administrasi, memperlihatkan perkiraan beban operasi yang akan dilakukan oleh perusahaan dalam suatu periode anggaran. Secara umum dibagi dalam dua kelompok, yaitu beban penjualan, selling expense,
yang direncanakan untuk kegiatan produksi. Dan di sini juga ada anggaran persediaan akhir barang jadi, yaitu ada anggaran ini memberikan informasi yang diperlukan untuk menyusun neraca dan juga merupakan masukan input yang dalam penyusunan anggaran harga pokok penjualan. Saya akan melanjutkan presentasi dari Desi Rayu, yaitu produser penyusunan anggaran biaya operasional. Produser penyusunan anggaran biaya operasional dalam suatu organisasi biasanya dikoordinasikan oleh komite anggaran dan departemen anggaran. Anggaran biaya operasional harus dapat dibedakan bagi bagian yang dapat dikendalikan, dan anggaran tersebut harus dilihat secara rinci setiap periode pada saat membuat atau mengembangkan anggaran biaya operasional untuk setiap pusat. Menurut Sofyan Syarif Harap menyatakan bahwa proses penyusunan anggaran adalah tahap kegiatan yang dilakukan dalam penyusunan anggaran sehingga tersusun dan menjadi pegangan manajemen dalam kegiatan operasional. Menurut Sofyan Syarif Harapan, produser menyusun anggaran biaya secara umum adalah sebagai berikut. 1. Menganalisis informasi masa lalu dan lingkungan eksternal yang diantisipasikan untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, kesimpulan, dan tantangan yang dihadapi oleh perusahaan. 2. Menyusun perencanaan yang strategis dan program-program kinerja yang menentukan tujuan perusahaan. 3. Mengomunikasikan tujuan organisasi jangka panjang khususnya dalam hal biaya operasional, strategi, dan program-program kinerja. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.